Gerbong, Bang. Gerbong kereta barang. Kereta barang ya. Satu gerbong Ya. disewa Papi. Disitulah kami semua barang-barang kami mengungsi lah. Apa aja yang bisa dibawa ya, Bang? Apa aja yang bisa dibawa. Kalau berhenti, Mami cuma kasih saya aja yang turun. Kalian nggak boleh. Iya, iya, Bang. Saya anak paling gede. Padahal saya juga masih kelas 5 SD. Kecil Bang. juga itu kan. Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Publikans dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, ketemu lagi dengan saya, Iskandar Sitompul. Pada episode ini kita akan mengupas bagaimana si Poltak dengan Iskandar Sitompul adiknya pada saat kita masih di Banda Aceh. Kita pernah di sana, kita akan mengupas selama di sana dan perjalanan kita pindah ke Medan. Mainkan. Bang, ketemu lagi kita, Bang. Iya. Pokoknya kita kupas semua ya, Bang ya. Mulai dari A sampai Z. Ya, kita kupas semuanya tentang Abang, tentang saya, tentang keluarga, Bang. Biar ada poin-poin lah bagaimana orang itu berkeluarga, Bang ya. Yang kita ambil hari ini gini, Bang. Kita kan dulu di Banda Aceh, Bang. Aku namanya Iskandar Sitompul. Itu lahir di Banda Aceh. Ya, Bang ya. Nah, kita akan mencoba mengambil di situ bagaimana Abang waktu di Banda Aceh, bagaimana kita hidup di Banda Aceh, bagaimana kita berteman bermain, dan juga akhirnya pada tahun 65 meletus G30 SPKI. Kita satu tahun selanjutnya kita hijrah atau kita pindah ke Medan karena sesuatu hal. Nanti kita ceritakan semuanya, Bang. Terima kasih, Bang, hadir di sini. Abang udah siap, Bang ya? Kita cerita semuanya tentang family ini, Bang ya? Iya, siap. Bisa nggak Abang ceritakan sedikit tentang di Medan? Bagaimana Papi di sana, Mami di sana, kita semuanya di sana dengan teman-teman, Bang. Nanti saya tambahin juga, Bang. Iya. Jadi memang adik saya ini mau cerita, mengorek semua mengenai cerita kami dan keluarga, ya. Jujur saja, kalau aku ceritakan semua, udah persis seperti cerita 1001 malam. Kadang-kadang bener nggak? Padahal apa yang ditanya adik aku akan kuceritakan secara gamblang. True story. Bang, kan Papi di situ kan setelah dia pensiun dari tentara polisi militer, dia kan masuk jadi di Balai Harta Peninggalan. Iya. Harta-harta orang semua dia yang kelola, Iya. peninggalan dan lain sebagainya, Bang. Iya. Coba Abang ceritakan, Bang. Masalah Mami, Papi, Abang, kakak, semua adik-adik semua di Medan. Bagaimana yang Abang pernah jalani di sana, Bang? Iya, jadi papi saya inilah enaknya. Dulu ABRI, sekarang tentara. Jadi dia sebelumnya setelah selesai polisi militer, dia di kejaksaan, udah itu kan satu naungan juga ya, Menteri Kehakiman. Dia memimpin di Aceh Kepala Balai Peninggalan. Harta Peninggalan. Harta Peninggalan. Bahasa Belandanya Westkamer. Westkamer. Seluruh Aceh. Iya. Dia, ya. Ya, jadi ya Iskandar tanya Aceh. Jujur aja, ini Iskandar ini ya, nama dia itu betul-betul memang demikianlah kalau namanya ABRI TNI sekarang. Di mana istrinya melahirkan, yang dia cari nomor satu apa? Siapa pahlawan di sini? Itulah adik saya, aku masih ingat, namanya Iskandar Muda, Mangarahon Sitompul. Wah, ada Bataknya, tapi ada muda. Tapi ya dia besar berjalan sampai dia jadi tentara, jadi perwira tinggi. Yang dia pakai cuma Iskandar. Sitompul dia nggak pakai. Yang bikin Sitompulnya tahu dari mana? Dari sahabat-sahabat pers. Suka dibilang, kan aku nggak bilang Sitompul. Ya kan abang adiknya Bang Ruhut. Jadilah podcast apa nih? Podcast ya, Sitompul. Itu ceritanya. Jadi Bang, jadi bukan aku nggak mau pakai nama lengkap, Bang. Jadi aku pakai itu kan sebenarnya pada saat lahir kan nama itu Iskandar Muda Mangarahon Sitompul. Aku mikir, Bang, nanti lama-lama begitu aku tua,
Lah gimana ini Iskandarnya? Iskandar tua, kan jadi kacau kan? Udah deh, pakai Iskandar si Tompul aja cukup, singkat dan jelas bang. Nah, ini menarik bang. Pada saat aku lahir, ini mami yang cerita bang. Aku kan nggak tahu juga bang ya, mami cerita. Pada saat lahir itu kan di sana itu ada namanya baby show, pertunjukan baby di rumah sakit itu. Nah rupanya aku itu ini bang, lahir mungkin terbersih, terbaik dan lain sebagainya. Makanya dijadikan nama Iskandar Muda itu Raja Aceh. Nah, kebetulan lahir di sana. Nah, ini ada cerita bang nih, ceritanya lucu banget nih. Semua tetangga kita bang, ini mami papi yang cerita, bawa hadiah nih semuanya, bawa hadiah karena apa ya, baby yang paling lucu, paling seger dan sebagainya. Udah bawa makanan nih semua nih bang, udah bawa makanan semuanya. Tapi dia tahu, makanannya dibawa pergi lagi bang. Ini cerita-cerita ya zaman itu bang. Nah, itu yang bisa saya sampaikan zaman saya waktu lahir. Ini mami yang cerita semuanya bang. Terus kalau abang pada di saat di sana kan tentunya kita, kalau nggak salah papi itu kan senang main bulu tangkis bang ya. Iya. Main bulu tangkis, kita main sepatu roda dan lain sebagainya. Gimana kesan abang pada saat itu bang? Saya Aceh itu terus terang saja kampung kedua saya setelah Pahai Sibaganding. Pahai Sibaganding. Saya kan orang Batak dari Sibaganding. Ya kita ya. Aceh itu saya anggap kampung saya karena kita dibesarkan di sana. Indah sekali Aceh itu. Alamnya kaya sekali. Dan masyarakat Aceh juga, jujur saja. Kadang-kadang orang melihat orang Aceh gimana ya. Tapi persahabatan saya dengan kawan-kawan dari Aceh itu bagus. Apalagi Mami. Mami itu sebagai kepala nyonya kepala Kanwil lah ya pada waktu itu, dia sangat baik hubungannya dengan kawan-kawan kita dari Aceh sampai tingkatan yang paling bawah. Ya semua dianggap keluarganya. Jadi bagi saya tuh Aceh itu sangat terkesan. Jadi kalau saya Banda Aceh ini juga gini bang, saya lihat itu apa ya, banyak pembelajaran di Banda Aceh ini. Kayak saya ini lahir di Banda Aceh, saya ini jadi ini bang, di keluarga Aceh saya dimasukkan karena nama saya Iskandar. Ya kan? Saya lahir di Banda Aceh. Kita punya grup, ada grup golf kita, itu Aron, Aron Golf bang. Kita masuk di situ. Itu dulu ketuanya Pak Sulaiman itu komandan PM. Ya. Sulaiman abang ketahui bang ya? Kenal teman saya. Pak Sulaiman, ada Pak Jasri Marin. Jasri Marin teman saya ketuanya juga. Itu kita main golf bareng. Nah ini saya diangkat keluarga besar. Ini hebat. Saya salutnya sama orang Aceh itu. Ya kita pernah lahir di Banda Aceh, kita dianggap keluarga besar. Jadi saya dekat sama orang-orang Aceh sampai sekarang saya dekat bang. Memang akhir-akhir ini saya agak kurang main golfnya karena ada kesibukan lain bang. Dan juga ada yang begini bang, saya lihat bang di Banda Aceh ini. Kan kita, abang masih ingat gak? Kita waktu kalau naik sepeda kemana-mana itu lewat apa bang? Jembatan Peniti atau apa itu? Pasar Penayungan. Penayungan. Kalau kita mau ke Olele, jembatan Olele, itu kita lewatin semuanya bang pelabuhannya. Nah, aku masih ingat bang. Abang ingat gak? Itu ada masjid paling besar di sana namanya Masjid Raya. Gimana? Ada gak abang punya cerita tentang Masjid Raya di Banda Aceh itu bang? Oh, saya sangat mendalam. Kalau bicara Masjid Raya yang di Aceh, karena lagi dibangun sampai selesai, sekolah saya nggak jauh dari situ. Jadi kalau pulang sekolah namanya anak-anak ya, kita capek udah lari-lari, saya tidur di situ. Tidur di masjid itu bang? Indah sekali. Masjid Banda Aceh bang? Masjid besar itu. Banget itu bang? Besar banget. Iya bang. Saya familiar dengan masjid itu. Ya mungkin bisa nggak abang ceritakan sedikit ini tentang waktu tsunami Banda Aceh, abang ke masjid itu dan lain sebagainya, karena dia kan terendam juga kalau saya nggak salah. Gimana menurut abang? Ya, jadi itu yang saya katakan, Aceh itu adalah kampung saya yang kedua. Saya masih ingat waktu terjadi tsunami, saya lagi bersama keluarga, akhir tahun kami di Singapura. Klien saya, ya, semua kenal, orangnya beken, Menteri Kelautan, tapi dulu ya dia tukang ikan sebenarnya dengan pesawat karavannya. Ya, pagi-pagi telepon saya. Ya, dia telepon, "Bang, Aceh tsunami, Bang." "Iya, Bu Susi, saya lagi nonton TV ini, lihat saya sedih. Itu kan kampung saya, Bu." "Oh ya, nanti kita berangkat ke sana. Tapi saya kirim pesawat dulu. Kamu terbang deh."
Itulah saya terbang ke Aceh. Iya. Udah terbang ke Aceh, terbang ke Medan, Polonia. Waduh, waktu mendarat itu Malaysian Airlines, ya saya beli tiket itu naik berapa ribu persen. Iya, iya, iya. Ya dari 400-an jadi 4,5 juta, 5 juta. Iya. Pesawat udah nggak bisa lagi mendarat, susah. Iya. Ya, Malaysia Airlines itu kenapa? Di Polonia. Semua pesawat yang aku nggak pernah lihat sudah ada di sana. Iya, iya betul. Dan bandara satu-satunya yang buka hanya itu Bang yang paling besar. Polonia. Iya. Penuh semua, akhirnya kita bisa mendarat kan. Pendek cerita, kami punya pesawat dengan Bu Susi Karavan ya. Iya. Saya dengan suaminya pada waktu itu Pak Christian, orang Jerman. Iya. Saya terbang. Saya pertama mendarat terbang Iya. ke kalau waktu kita dulu namanya Blang Bintang. Iya, bandaranya ya, Banda bandaranya. Aceh. Sekarang jadi nama Iskandar. Iskandar muda Bang. Nah, Iskandar muda. itu menarik sekali Bang. Nanti kita kupas pada episode tsunami Banda Aceh ya Bang ya. Dan ini begini Bang, Papi pada saat itu kan hobi sekali main badminton. Kalau nggak salah kita kan selalu berkeluarga itu main badminton sama-sama ya Bang ya. Papi, kita diajarin badminton, diajarin sepatu roda, kita main di samping rumah semua. Abang masih nggak sih saudara-saudara kita yang di Banda Aceh saat itu? Mungkin ada siapa itu? Ada orang kehakiman, kejaksaan? Siapa Iya, itu? aku ingat mereka karena sama Papi kan udah kayak keluarga. Iya Bang. Jadi ini Iskandar sebenarnya banyak sekali turun ilmu-ilmu Papi. Kenapa? Papi itu olahragawan yang paling hebat. Semua ilmu kaitan dengan kegiatan olahraga turunnya ke Iskandar. Iskandar ini tenis, ya di lingkungan TNI siditnya paling tinggi. Terakhir tahunya dia kalah. Tahu dengan siapa? Ayo dengan siapa? Yayu Basuki. Kalah dia. Itu Bang, itu memang pasti kalah Bang. Itu aku masih ingat Bang, diadu itu Bang ya. Memang aku senang olahraga semua, hampir bisa Bang. Semua olahraga bisa. Tenis itu memang aku senang banget. Diadu sama Yayu Basuki dulu pemain nasional itu. Iya. Sebenarnya jujur ya mungkin kalau dia kasih 6-1 bisa, tapi dia baik Bang. Dia kasih aku 6-2 biar nggak malu Bang. Biar nggak malu Bang. Iya. Itulah dia cerita tentang Banda Aceh Bang. Tapi di situ kita kalau nggak salah itu kan tahun 65 ya. Aku kan lahir tahun 57 Bang, 65. Nah, di situ ada saudara kita datang Bang. Abang masih ingat nggak siapa itu datang? Kalau nggak salah saya itu, kalau kita panggil paman atau tulang. Ya, tulang Panjaitan ya Bang ya. Gimana? Aku kan masih kecil Bang. Abang yang tahu ceritanya gimana tuh Bang? Coba Bang. Jadi bagi kami keluarga, peristiwa G30 SPKI itu sangat menghancurkan hati kami. Ya. Kenapa? Saya masih ingat paman saya itu logistik kalau nggak salah di Mabes Abri. Ya, dia logistik. Dia datang ke Aceh. Aku masih ingat dia bawa permen. Nama permennya aku masih ingat. Permen apa? Halls. Apa itu ya? Halls ya. Halls ya Bang. Halls itu. Hex atau Halls? Enggak, Halls. Kalau Hex yang pedas, ini yang manis. Oh ya Halls ya. Halls, Iya pakai L dia. Halls. Yang kalau kita apa? Ada cesnya gitu ya Bang. Saya masih ingat paman saya bilang ke Papi ya, ke Mami. Ini anak-anak, wah saya lihat bagus-bagus ya. Pinter-pinter. Iya. Bilang ke saya, paman saya, mau nggak ikut tulang? Kalian semua pindah aja ke Jakarta. Diajak pindah Jakarta Bang ya? Diajak, ya. Biar nanti di sana tulang sekolahin. Itu yang saya tidak bisa lupakan waktu saya di Aceh. Sebulan ya, nggak sampai 1 bulan. Kami kan di Aceh kan kalau dulu kita bersyukur lah kalau sekarang ya. Infrastruktur di era sekarang apalagi Pak Joko Widodo bagus semua. Begitu komunikasi, begitu juga macam-macamnya. Waktu itu memang masih terbatas. Kami kalau mendengar informasi, mendengar berita radio, mereknya Philips. RRI ya? RRI. Saat itu hanya aja RRI, nggak ada swasta-swasta. Kami selalu bareng-bareng, Papi, Mami ini selalu mendidik anak-anaknya. Nonton, dengar berita pun kita mesti sama-sama. Biar kami punya pengetahuan umum. Apa tidak petir di siang bolong. Tulang belum sampai sebulan baru dari rumah kita. DI Panjaitan.
7 pahlawan revolusi. Iya. Ya. Tiba-tiba kita dengar peristiwa G30 SPKI. Ikut terlibat Bang, Salah satu pahlawan revolusi yang kena tembak itu paman kandung kita. gitu Bang ya. Mungkin heran. Ruhut Iskandar paman kandungnya kan Jenderal M. Panggabean. Ya. Kok ada lagi nih DI Panjaitan? Nah, ini perlu saya sampaikan. Oke. Saya perlu sampaikan. DI Panjaitan, Jenderal M. Panggabean, istri mereka adik kakak kandung. Kandung. Ya karena itu, ya Pak DI Panjaitan jadi paman saya kandung juga. Kan begitu. Ya, kami dengarlah, kami telepon ke Jakarta. Wah, telepon dulu mesti pakai sentral. Pakai puter Bang, aku Pakai ingat. putar. Putar, Dari putar, rumah putar nggak gitu, bisa. Bang. Kami ke kantor telepon ya. Bagaimana keadaan Jakarta? Ya, melihat keadaan carut marut begitu, ya. Bapak saya kan ya namanya ABRI ya, polisi militer. Ya. Beliau langsung inisiatif. Wah, ini suasana tidak kondusif. Biar saya kerja karena tanggung jawab dia sebagai pejabat negara, dia di pemerintahan, kami dikirim. Ya. Saya pamit loh dengan sekolah saya. Saya bangga waktu saya kecil. Saya kelas 5 SD, saya masih ingat di Aceh. Saya ketua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Suara saya lantang, saya yang mimpin upacara. Saya harus pamitan kepada guru saya, sekolah saya sekolah Katolik. Ya guru saya baik, teman-teman kami semua dibantu ngepak barang-barang. Kami berangkat ke Jakarta, ke Medan. Ya. Papi saya, kami itu persis kayak kalau nonton itu film, tapi mewah keretanya, The Wild Wild West, ingat nggak? Iya. Tapi itu mewah. Ini Gerbong Bang. gerbong kereta barang. Kereta barang ya. Satu gerbong Ya. disewa papi. Disitulah kami semua barang-barang kami mengungsi lah. Apa aja yang bisa dibawa ya Bang? Apa aja yang bisa dibawa. Iya Bang, ya. Kami, Itu aku lihat gini Bang. Itu ada perjalanan seru juga itu Bang. Itu selama perjalanan dari Banda Aceh ke Medan itu nggak tahu, itu kan kereta api saat itu masih belum seperti sekarang Bang ya. Itu berapa hari kita baru nyampe ya Bang ya. Iya. Aku ingat sekali tuh Mami membawa, ya kalau dilihat itu sedih, aku masih kecil. Aku inget kok itu ikan teri sama kacang aja ya Bang ya. Iya. Ikan Iya. teri sama kacang, Iya. kita makan nasi karena nggak ada apa-apa Nggak dijual ada. kan. Kita bawa sendiri, kita masak sendiri ya iya. Bang ya. Itu ada Mami, Kak Dohar almarhum masih hidup, ada masih Togi, hidup. kita Iya, semua masih kita ini. aja. Dan itu berhentinya nggak tahu berkali-kali ya Bang ya. Berpuluh kali, mungkin ratus kali. Kita makan di situ ya. Itu memang satu Iya, cerita. baru sampai 4 hari 5 malam. Iya, ya Bang. Itu Jadi 4 malam 5 hari. peran orang tua itu penting sekali Bang ya. Penting. Penting sekali Bang ya. Jadi hebat. Perjalanan itu aku masih ingat Bang, kita berhenti di hutan, berhenti di segala macam. Tapi aku masih gimana ya? Karena situasi itu kan 1 tahun setelah G30 SPKI Bang ya. Jadi di hutan itu kan kita masih takut. Begitu berhenti, waduh ada apa ini kira-kira? Ada apa ini kira-kira? Kita masih kecil lagi nih. Kalau nggak salah gerbong itu supaya kita nggak jatuh dikasih bambu itu kalau nggak salah Bang ya. Dikasih bambu supaya kita nggak jatuh. Wah ini pengalaman memang heboh sekali Bang ya. Gimana kesan Abang selama perjalanan? Wah itu juga membuat saya mandiri, saya menjadi leader. Kenapa? Karena seperti yang Iskandar cerita, kalau berhenti Mami cuma kasih saya aja yang turun, kalian nggak boleh. Iya Bang. Saya anak paling gede, padahal saya juga masih kelas 5 SD, kecil juga itu kan. Tapi ya saya turun lihat, saya ngobrol sama masinisnya, begitulah ya. Begitu panasnya. Tapi ada papi juga anak buahnya tentara satu yang nemenin kita. Iya, ada yang ngawal ya Bang ya, ada kalau yang nggak ngawal. salah. Ada yang ngawal karena situasi sangat-sangat mencekam saat itu Bang ya. Dan aku ingat sekali Bang, di dalam kereta api itu aku ingat begitu tidur kan panasnya minta ampun, dikipas tuh sama Mami itu, aku ingat sekali. Dikipas gitu supaya kita tidur semuanya Bang ya. Ya itu memang menarik, satu perjalanan yang sangat mengesankan. Saya jadi teringat satu lagu rohani ya. Iya Bang. Itulah Mami itu berdoa terus buat kita. Di doa ibuku namaku disebut, di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Wow, menarik sekali Bang. Itu berdoa terus. Dan setelah itu kan kita nyampe di Medan Bang kan? Iya. Setelah kian perjalanan. Aku ingat sekali tuh Bang.
Begitu kita nyampe di Medan, kalau aku nggak salah kita langsung ke rumah opung Iya. atau kakek. Iya. Nah di situ kita sama-sama satu rumah semua bang ya, karena situasional saat itu sangat inilah ya mencekam. Apa yang bisa bang ceritakan pada saat kita sama kakek kita atau opung kita di Medan? Itu di Jalan Yosudarso 222. Apa yang bisa bang ceritakan? Jadi jujur saja, ya kita kan lama di Aceh, hampir 13 tahun. Yang aku paling berkesan kalau sampai di Medan, ketemu family kan Medan. Ketemu kawan-kawan masuk sekolah, kalau ngomong logat kita diketawain. Kenapa? Apa itu logatnya bang? Ya kita kan ya jujur aja lah waktu itu lihat Medan kayak kota gimana. Kota besar kan. bang ya bang. Lihat kereta api lewat, waduh, bagaimana ini? Ada kereta lewat, ada ular berjalan. Sama apa truk tangki bang? Truk tangkinya panjang banget kita. Aku sore-sore itu bang langsung suka lihat ke jalan itu. Waduh, kok ada truk tangki ini sepanjang ini, ya bang, dia gandeng itu. Di belakang rumah kan plus kereta api kan. Jadi lihat gitu, waduh bener-bener itu apa ya, sangat terkesan ya bang ya. Dan yang membuat abang tertarik dengan opung kita apa sih bang? Ya itu dia menjadi inspiration saya ya. Iya bang. Kenapa? Opung kita ini orang yang sibuk, orang yang kerja. Tapi di sibuk pekerjaan dia sebagai pembisnis, satu hal yang menjadi teladan saya. Opung ini pokrol di pengadilan. Dia nggak bisa dibilang pengacara, penasihat hukum atau lawyer. Tapi di sana dibilang pokrol. Bahkan karena jago debat ditambah lagi pokrol bambu. Hebat dia. Jadi kalau dulu siang dia tetap pulang makan siang. Udah disiapin mami dengan opung boru saya, boru panjaitan ya. Ya udah disiapin makan. Gimana saya tidak tertarik, sambil makan dia cerita. Dia baru mendengar putusan tadi, opung menang. Yang opung lawan tahu siapa? Mr. Inderrechten dari Leiden. Waduh, karena dulu jarang sarjana hukum. Mr. Inderrechten itu sarjana hukumnya orang Belanda. Dia menang. Dan kalau istirahat karena sore harus ke pengadilan lagi, tidur pun dia pakai dasi. Rapi banget opung aku ini. Ya, aku nggak bilang namanya lah opung Empang Gabean. Ya, keluarga opung aku ini semua anaknya MMM semua. Ya, ya singkatannya kalau kepanjangannya macam-macam. Ya, itulah langsung aku ada cita-cita, aku mesti seperti dia. Itu yang saya bilang, dia inspiration saya membuat kenapa saya menjadi lawyer. Bahkan nggak tanggung-tanggung dulu waktu aku jadi advokat loh, bukan pengacara. Ya, saya termasuk termuda di Republik Indonesia ini. Kenapa umur saya masih 20-an? Dulu nggak seperti sekarang kalau mau jadi advokat. Kalau dulu mesti ada, sebelum ada izin Menteri Hukum, Mahkamah Agung, kita harus magang dulu. Nangani berapa perkara perdata, perkara pidana, nggak mudah. Tapi berkat Tuhan, jujur saja, umur 26 apa pada waktu itu, 26, 27 saya masih ingat, aku sudah advokat. Aku masih ingat waktu dilantik di Pengadilan Tinggi Medan, ya namanya anak umur 20-an. Ya, pakai cats ya. Masih bawa sisir bergaya kan ya. Pakai jin duduk aja kan. Tapi ya udah dibilang mesti pakai jas, jadi atasnya aja jas. Teman-teman aku orang tua semua. Pak berapa umurnya? 40-an. Bapak berapa? 50. Aku tanya, aku ini orang muda bergaul. Aku yang termuda pada waktu itu. Karena opung aku, pembawa ilham, ide, segalanya. Membuat aku mempunyai pemikiran jauh ke depan. Oke bang, menarik sekali bang. Bang, ada satu aku mau coba angkat bang. Kan saat kita dari Banda Aceh dulu naik kereta api bang. Itu kan 3 hari 3 malam atau 4 hari 4 malam bang. Gimana menurut abang atau apa yang abang lihat perkembangan sekarang ini transportasi kita bang? Ke Banda Aceh sekarang coba abang lihat apa yang bisa
abang lihat kemajuan dari transportasi kita saat ini, Bang? Wah, jujur saja ya, di era Pak Joko Widodo, Presiden ke-7 kita, infrastruktur istimewa transportasi, wah, saya nggak ada lawan. Iya. Banyak sekali kemajuan. Iya, Bang. Ya, mulai dari Aceh, bahkan kaget di beberapa provinsi kabupaten sekarang juga lagi dibangun kaitan dengan rel kereta api seperti di Papua, ya, di Maluku, di beberapa daerah di Kalimantan. Ya. Kalau dulu itu nggak ada. Jadi ya jujur kita terima kasih kepada Pak Budi Karya. Pak Budi Karya, Menteri Perhubungan. Menteri Perhubungan. Dia kebetulan dulu tim sukses sama saya waktu mendukung Pak Joko Widodo periode yang pertama. Ya. Menteri Perhubungan kalau mau kerucut ke atas kalau nggak salah di bawah Menko Marves itu, Bang. Kalau saya nggak salah, kalau nggak salah. Jadi awalnya Menteri Perhubungan itu di bawah Menko Kemaritiman pertama. Ya. Pak Luhut menterinya menggantikan Pak Rizal Ramli, ya. Karena Pak Luhut waktu itu dia Menko Polhukam, dia menjadi Menko Maritim. Di bawah Menko Maritim ini pada waktu itu selain perhubungan, SDM, pariwisata, banyak kementerian di bawahnya. Kelautan kan begitu. Periode kedua Pak Luhut menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi. Tambah investasinya. Iya, Bang. Jadi transportasi kita di era kepresiden Pak Jokowi banyak kemajuan yang sangat pesat, Bang. Sangat signifikan. Ini kalau nggak salah juga ini kan ada LRT ya di Jakarta, ada MRT mau ke Bandung kereta api cepat. Itu nanti kalau jadi itu sebentar aja udah sampai ke Bandung. Surabaya juga ada rencana. Surabaya juga ada. Oke, mudah-mudahan transportasi kita jalan terus sehingga jangan seperti dulu lagi, Bang ya. Mau dari Banda Aceh tahun 65 itu 4 hari atau 3 hari 3 malam, Bang ya. Dengan berhenti di jalan begitu lama karena belum ada double decker kalau nggak salah, Bang ya. Double decker itu kan bisa gantian, ini nggak harus ngantri banget, Bang ya. Karena itu orang banyak underestimate ya. Padahal apa yang dikatakan Pak Joko Widodo Presiden kita, kerja. Saya kebetulan tadi kita kan 17 Agustus ya, dengar pidato beliau. Wah, semua tepuk tangan itu di DPR. Tanggal 16 Agustus tadi. Semua tepuk tangan. Kenapa saya katakan demikian? Beliau cerita kemajuan-kemajuan kita. Bahkan ya waktu diwawancara banyak, jujur saja kan, karena saya pendukung beliau, kapan kita menjadi Sri Lanka kan begitu. Banyak itu yang tanya. Dalam hati saya kan, enggak lah kan kita punya Sri Mulyani. Dan memang benar, Bang. Dan ini ada yang menarik juga, Bang. Ini di hari kemerdekaan kita ke-77. Kita ini dapat ini loh, Bang, dari FAO ya. Itu kita dapat satu sertifikat bahwa kita ini benar-benar ketahanan pangan kita hebat sekali. Kemarin tanggal berapa ya? 14 diberikan dari Filipina itu, Bang. Kepada Pak Jokowi kita, presiden kita. Ya, jadi kita benar-benar swasembada pangan. 3,5 tahun ini kita tidak pernah import dari manapun. Kita benar-benar kuat masalah ketahanan pangan kita, Bang. Memang hebat, Bang ya. Jadi kalau saya lihat memang pemerintah ini harus didukung terus, Bang ya, bersama-sama. Harus kita dukung terus. Iya, Bang. Dan kita coba kembali lagi kita dengan Banda Aceh, Bang. Jadi kalau menurut Abang, Banda Aceh ini kota yang bagaimana sebenarnya, Abang? Kan kita pergi dari Banda Aceh karena pada saat itu G30S. Tapi menurut Abang sebenarnya Aceh ini kan suatu daerah yang kondusif sekali, Bang ya. Menurut Abang gimana? Yang nyaman, yang bagaimana? Bang? Nyaman namanya aja kan dia bersama-sama dengan Jogja itu kan. Daerah istimewa ya. Aceh. Itu yang saya katakan. Kita waktu kecil ingat nggak kita lari di sawah, kejar-kejar burung, main ketepel. Wah, saya nggak tahu masih ada nggak itu sekarang di Aceh. Dan saya ingat, saya ingat ini true story. Waktu saya kampanye pilkada, waduh, saya nggak boleh ke provinsi kabupaten lain waktu itu. Bang. Udahlah, Pak Ruhut, kita kasih aja nanti. Ya jujur aja lah, saya terbuka aja, saya kan non-muslim. Dia pidato di Banda Aceh aja. Pidato lah saya untuk pemilihan wali kota Banda Aceh. Ya, seorang wanita. Ini true story. Saya bingung.
saya harus pidato apa? Kalau lafalnya semua saya menguasai. Bahkan orang suka underestimate, hebat sekali. Pak Ruhut ini kalau bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kan wow. Tapi mereka nggak tahu apa isi pidato saya. Tahu Is? Iya. Kebetulan saya berkampanye akbar pidato di dekat Olele di tepian sawah. Iya. Saya tidak banyak ngomong. Saya ketuk hati mereka paling dalam biar mendukung ibu kita ini. Iya. Saya hanya bisa bilang, saya melihat sawah itu teringat di kala kecil saya dengan adik saya yang Laksamana. Kau udah Laksamana itu. Tapi bintang 1 waktu itu, Iya. Ya, Iskandar Sitompul. Kami berlari-lari dengan adik saya Togi, ya, dengan kawan-kawan saya. Aceh ini paling indah. Aceh ini kampung saya yang kedua. Ya, saya ceritakan mengenai masa kecil saya di Aceh. Ibu itu menang loh. Dan lucunya di semua daerah kami kalah. Hanya di Yang situ menang aja. ya di Banda Aceh. Wah, Jadi semua kami kalah. Banda Aceh itu wisata alamnya bagus tuh. Oh, bagus sekali. Ada di Sabang itu Bang, aku ingat Sabang itu. Itu ada tuh tempat diving yang sangat bagus, di Banda Aceh itu. Dan di situ juga kan titik nol. Ya, titik nol ya. Titik nol di situ. Di Banda Acehnya juga Matai. Matai. Aduh, airnya bagus sekali. Jadi Ya, jadi kita bangga ya, kita pernah Bangga, di Banda aku Aceh. pernah di Aceh. Kita pernah bahkan aku bangga banget aku pernah lahir di Banda Aceh, Bang. Iya, Kalau Abang kan lahirnya di Medan. Aku Bang, di ya? Medan, Di Medan, aku Bang, di ya. Medan di Rumah Sakit Elizabeth. Kalau Is di Banda Aceh. Dan kebetulan Is bilang cerita waktu masa muda. Emangnya aku nggak masa muda. Aku kan dulu bintang film, bintang sinetron. Wah, pendamping aku. Waduh, Cut itu cantik-cantik semua. Saya bersahabat sama Cut Tari, Cut Keke. Oh, Cut lah semua teman saya. Nanti kita kupas, Bang. Wah, orang Nanti Aceh kita kupas cantik-cantik. Abang main sinetron, Gerhana atau apapun itu ya. ya, Kita, boleh, boleh. kita singgung lagi. Jadi menurut Abang kita dari Banda Aceh pindah ke Medan karena situasional begitu. Gimana peran orang tua, papi dan mami saat itu kita bisa sampai selamat sampai di Medan? Gimana peran orang tua? Peran orang tua itulah mereka sebagai suami istri mempunyai tanggung jawab masing-masing, kerjasama yang baik. Kenapa? Papi itu kan tetap dinas di Medan, di Aceh. Mami lah yang ngurus kita. Setelah itu papi sama paman karena dia Menhan Kampangap, dia ditarik dibawa ke Jakarta. Iya Bang. Jadi peran orang tua itu sangat baik dan anak-anak juga harusnya manut ya bahasa apa? Manut itu bahasa Jawa ya, patuh ikut ajakan orang tua Bang ya. Jadi kalau saya lihat memang pengalaman kita ini ya sangat-sangat menyenangkan, menyedihkan tapi mengagumkan juga Bang ya. Kita bisa di kereta api sedemikian selama itu dengan kesederhanaan yang sangat-sangat memprihatinkan. Itu mami jujur aja Is, mendidik kita dia nggak pernah mau lalu tangan, penuh dengan kasih sayang. Aku masih ingat, aku kan anak bandel, papi tuh mau juga lalu tangan Is. Ya namanya tentara. Dulu aku pernah dipukul pakai ikat pinggang, menjerit-jerit aku. Mami berkelahi, ceraikan aku kalau anak aku diganggu. Gitu. Wah mami, sorga di telapak kaki ibu. Kalau aku Bang yang buat aku disiplin itu aku ingat, kan kita kadang-kadang ngisi acara di RRI itu Bang. Di bonceng naik bromfitnya itu Bang. Naik bromfit, aku ingat sekali. Aku duduk di belakang, kaki aku diikat pakai sapu tangan atau pakai apa supaya jangan masuk jari-jari. Dan aku ingat sekali, aku setiap pagi itu Bang, disiplin harus membersihkan sepeda motornya itu. Aku lap jari-jarinya semuanya, mengkilap sampai panas sekali supaya dia benar-benar bersih. Tapi yang sedih satu Bang, pada saat kita semuanya ke Medan, sepeda motornya ditinggalin. Padahal aku kepengen sekali tuh naik apa namanya bromfit? Solek Bang ya itu. Padahal itu antik banget Bang ya. Antik. Aduh, aku kalau bisa dapat atau siapa yang pegang mau aku beli itu. Iya, kita tinggalin semua ya Bang ya. Semua kita tinggalin. Karena yang kita bawa hanya barang-barang yang berharga aja Bang ya. Barang yang bisa di gerbong kereta. Kereta api Bang ya. Oke Bang, kita akhiri dialog kita kehidupan di Banda Aceh, perjalanan kita dari Banda Aceh ke Medan, tinggal di Yosudarso. Sebelum kita tutup Bang, mungkin ada pesan. Ini kan kita dialog tentang masalah keluarga. Apa pesan-pesan Abang
kepada publikans, kepada orang tua tentang kehidupan berkeluarga ini, Bang? Ya, publikans yang saya hormati, ya, kehidupan di dalam kita berkeluarga. Saya dulu anak, juga sekarang sudah berumah tangga, ya. Begitu juga Pak Iskandar. Tadi kan saya cerita, kan, kenapa saya jadi lawyer? Karena opung saya pokrol yang nomor 1, ya. Tapi apa yang terjadi? Ya, Iskandar ini kan jenderal, kan? Nggak ada anaknya yang mau ikut dia, semua ikut teman tuanya. Anak Iskandar juga hebat-hebat. Anak saya di UI Fakultas Hukum, anaknya dua-dua tamatan Fakultas Hukum UI. Bahkan satu SPDP Amerika Serikat. LPDP. LPDP. Ya. Amerika Serikat. New York University. Yang satu lagi Andre di Melbourne. Waduh, kampus nomor 1 juga. Ya sebenarnya kepingin juga jadi tentara, Bang. Tapi ya itulah namanya apa ya, sudah rencana yang Maha Kuasa, Bang. Jadi ya sudahlah. Kalau mereka memilih, yang penting mereka semua bertanggung jawab dengan pilihannya, Bang. Iya. Itu, Bang, ya. Jadi itu tadi akhir dari orang tua semuanya, Bang. Iya. Itu saja, salam hormat saya. Binalah keluarga sebaik-baiknya. Ada persoalan besar, kita kecilkan. Setelah kecil, kita hilangkan. Berpegangan tangan, menyongsong masa depan yang sudah baik, semakin lebih baik. Baik, Bang, terima kasih, Bang. Kita ketemu lagi di episode yang akan datang, Bang, ya. Baik, publikan semuanya dimanapun berada. Kita sudah dialog dengan si Abang tentang kita masa kecil di Banda Aceh, perjalanan kita pindah, bagaimana suka duka, apa yang kita alami. Tapi itu yang membuat kita jadi kuat. Publikans dimanapun berada, sampai ketemu lagi, paten.